Halo, senang bisa mengobrol lagi. Kali ini saya ingin mendiskusikan kalimat, kok maksa sih? Sekarang kalimat itu jarang kita ucapkan, tapi sering kita rasakan. Di pekerjaan, di keluarga, di hidup yang kita jalani tiap hari. Tapi bagaimana kalau masalahnya bukan cuma karena orang lain memaksa? Ada cerita tentang Joe Gardner dalam film Soul, karya Disney Pixar tahun 2020. Dia menjadi guru musik karena saran ibunya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi dia percaya satu hal, saya dilahirkan untuk bermain jazz. Dan karena itu, semua yang bukan jazz terasa seperti paksaan. Mengajar, rutinitas harian, semuanya terasa seperti ini bukan aku. Konten ini bukan untuk Anda yang sudah mantap dengan jalan yang Anda pilih beserta konsekuensinya. Konten ini ingin menggali apa yang tersembunyi di belakang kata-kata, kok maksa sih? Mari kita mulai dari poin pertama. Mengapa kita merasa dipaksa? Seringkali alasannya sederhana, tetapi tidak nyaman. Kita punya pandangan tentang diri kita, dan kita yakin itu benar. Sementara orang lain mungkin melihat kita lebih daripada itu. Masalahnya, kita tidak mau terima. Kita berkata, ini bukan passion saya, ini bukan diri saya. Padahal, bisa jadi, itu hanya bagian dari diri kita yang belum kita kenal. Lalu, bagaimana mengujinya? Daripada langsung menolak, cobalah ini. Coba dulu yang disarankan, tapi dengan kesadaran bahwa ini adalah eksperimen, bukan paksaan dari orang lain. Berikan waktu yang cukup sampai dia berkembang. Jangan baru dicoba sekali langsung menyerah. Jangan langsung melabeli, aku tak suka. Tapi tanya, aku ini belum terbiasa, tidak suka, memang tidak cocok, yang mana? Dan bagian paling sulitnya adalah berani mengaku bahwa versi yang terbaik menurutku selama ini mungkin tidak sesempurna itu. Siapa sih yang sebenarnya memaksa? Ini harus jujur. Orang lain yang benar-benar memaksakan kehendak, atau kamu yang merasa otonomimu terancam? Dalam self-determination theory, kebutuhan akan otonomi itu sangat kuat. Begitu merasa hak menentukan nasibnya sendiri terancam, saran pun bisa terasa seperti paksaan. Kapan kamu merasa dipaksa? Perhatikan momen spesifiknya. Apakah kamu merasa dipaksa saat kamu ditarik ke arah yang baru? Apakah kamu merasa dipaksa saat kamu didorong keluar dari zona nyaman? Karena keduanya bisa terasa tidak nyaman. Tapi jujur saja, apakah ini benar-benar paksaan atau sedang tidak mau keluar dari zona nyaman? Perhatikan di bagian mana kamu merasa dipaksa. Di bagian mana yang terasa bukan aku? Interaksi sosial, cara kerjanya, ritme hidupnya, kemudian teliti lebih dalam. Apakah ini benar-benar melanggar jati diriku atau ini hanya menantang kebiasaan lamaku? Contoh ekstremnya adalah kalau ada seseorang yang menghindari semua interaksi sosial dan merasa dipaksa untuk bersosialisasi. Itu bukan sekedar preferensi lagi. Itu sudah masuk wilayah yang tidak sehat secara psikologis. Apalagi kalau ada kecenderungan hikikomori. Bagi dia, itulah dirinya. Padahal orang lain melihat, dia sudah tidak wajar. Tidak semua kenyamanan adalah tanda bahwa itu bukan dirimu. Sekarang jenis kok maksa sih? Yang mana yang kamu hadapi? Coba identifikasi. Aku dipaksa melakukan yang bukan diriku. Atau aku dipaksa karena orang lain ini mendikte diriku. Atau aku dipaksa karena aku tidak terlihat berkembang. Atau aku dipaksa karena aku sendiri belum jujur pada potensiku. Tidak semua kok maksa sih, itu sama loh.
dan cara menyikapinya juga tidak bisa sama. Di akhir cerita Soul, Joe Gardner sadar, hidup bukan cuma soal satu passion, bukan cuma soal satu jalur, tapi tentang maukah dia membuka diri pada hidup yang lebih luas dari versinya sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya bukan kenapa mereka maksa saya, tapi apakah saya sedang mempertahankan jati diri atau mempertahankan hak untuk mengatur diri? Apakah saya selama ini bersikeras karena yakin ini yang paling sesuai, atau hanya enggan melihat perspektif yang lebih luas? Apakah saya sudah tahu pasti saya benar-benar tidak cocok, atau hanya tidak mau mencoba? Apakah ini akan memaksa diri saya untuk menjalaninya, ataukah ini kesempatan baru yang cuma terasa tidak nyaman di awal? Dan mungkin yang paling jujur, apakah saya sedang mempertahankan jati diri saya atau mempertahankan kenyamanan saya? Karena pada akhirnya, tidak semua yang terasa dipaksa itu salah. Tidak semua yang kita yakini tentang diri kita itu benar. Kadang kita tidak sedang dipaksa menjadi orang lain. Kita hanya sedang diajak menjadi versi diri yang lebih luas. Apa jadinya jika Nabi Musa tidak dipaksa Tuhan keluar dari Mesir? Bersama-sama kita mencari jawaban. Terima kasih.